Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita bisa bertemu kembali dalam rangka review materi ilmu sorof yang sesi yang ke-5 dan ke-6 pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan seumpama pahalanya buat segenap guru-guru kita, kemudian orang tua kita, dan orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua, dan juga untuk segenap Nabi, ya, Nabi Muhammad, sahabat, dan umat beliau secara umum. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai untuk review untuk materi yang ke-5 dan ke-6, ya. Biasanya di kelas sorof ini supaya kita lebih lebih biasa dalam mentasrif. Nah, kita baca dulu wazan atau tasrif wazan dari materi yang sudah kita bahas. Nah, jadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan bahasan dari sulasi mujarrad ya, Bapak Ibu. Nah, jadi supaya kita lebih lancar dalam mentasrif, nah kita baca bersama dulu wazan-wazannya supaya kita bisa membedakan satu bab dengan bab yang lain. Oke, seperti yang kita ketahui, bab sulasi mujarrad ada berapa, Bapak Ibu? 6. Nah, ada 6 bab ya, 6 wazan. Nah, bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu, nah, bab keempat fa'ila yaf'alu, bab kelima fa'ula yaf'ulu, nah terakhir fa'ila yaf'ilu. Nah, oke. Nah, sekarang kita baca tasrif wazannya dari bab 1 sampai bab 6. Oke. Masih ingat ya Bapak Ibu nadanya? Nah, kita nyanyi bersama. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Oke, bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Oke, bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al maf'alun maf'alun. Oke, bab keempat isim alatnya kosong ya. Oke.
Fa'ila يفعل فعلا ومفعلا فهو هو فاعل وذاك مفعول افعل تفعل مفعل nggak ada. Oke, isim alatnya nggak ada. Terus bab kelima, isim maf'ul dan isim alatnya tidak ada ya. Oke, fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun wa dzaka nggak ada uf'ul la taf'ul maf'alun nggak ada. Oke, bab terakhir. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun nggak ada. Nah, seperti itu ya. Ini tasrif wazan untuk sulasi mujarrad. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan fi'il lain atau mauzun dari masing-masing bab ini, nah tinggal kita ngikutin tasrifan dari atau menyamakan fi'il itu dengan tasrif wazan ini. Nah, misalnya kalau ketemu dengan misalnya ja'ala, ya, ja'ala yaj'alu. Nah, berarti bab berapa dia Bapak Ibu? Ja'ala yaj'alu. Bab 3. Bab 3. Nah, berarti kita tasrifkan seperti ini. Ja'ala yaj'alu ja'lan wa maj'alan fahuwa ja'ilun wa dzaka maj'ulun ij'al la taj'al maj'alun mij'alun. Oke. Kemudian misalnya apa misalnya hasiba yahsibu, berarti hasiba yahsibu berarti bab bab ke-6. Nah, kita tasrifkan seperti ini. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun yahsib la tahsib mahsibun enggak ada. Nah, gitu. Kemudian kayaknya harus sambil ingat hurufnya ya Ustaz ya. Gimana Bu? Kayaknya sambil mengingat kan 3 huruf ya. Sambil waktu tasrif sambil mengingat 3 huruf itu. Nah, iya. Sampai terbiasa gitu ya. Sambil terbiasa ya. Insya Allah lama-kelamaan terbiasa sendiri Bu. Apapun kalimatnya, nah itu nanti kita bisa mentasrif sendiri. Misalnya kaburo yakburu. Nah, berarti bab berapa itu? Kaburo yakburu. Nah, berarti bab 5. Nah, bab kelima dia. Berarti tasrifnya kaburo yakburon wa makbaron wa huwa kabirun ya wa dzaka enggak ada ya. Terus ukbur la takbur makbarun. Nah, gitu. Syariba yashrabu. Bab berapa dia? Syariba yashrabu, minum. Yang keempat ya. Nah, bab keempat dia. Oke, berarti syariba yashrabu syurban. Masdarnya syurban karena masdar itu harus sesuai dengan kamus ya. Nah, kalau syariba itu kalau di kamus masdarnya syurban. Nah, syurban wa masyroban fahuwa syaribun wa dzaka masyrubun isyrab la tasyrab masyrubun enggak ada. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Bu. Ustaz, ya. Bisa tolong sebutin artinya nggak? Sebutin aja, nggak usah ditulis. Oh gitu ya. Kalau syariba itu artinya minum. Ya. Syariba itu artinya minum. Perubahan katanya apa itu? Oh jadinya. Gitu. Oh ya. Ya biar paham saya. Gimana? Kalau syariba
syariba artinya telah minum. Nah, fi'il madhi ya. Syariba telah minum. Akan minum. Kalau fi'il mudhari yashrabu sedang atau akan minum. Nah, sedang atau akan minum. Oke, kalau syurban minum atau minuman. Ya, masdar ini dia kalau bahasa kitanya kata dasar sih sebenarnya. Nah, berarti minum atau minuman. Oke, masyroban sama Bu. Masyroban minum atau minuman. Nah, bedanya masdar mim dengan masdar biasa itu hanya kalau masdar mim wazannya sudah jelas. Ada mimnya ya. Ada mim di awalnya. Dan wazannya selalu maf'alun kalau untuk sulasi mujarrad. Nah, sementara kalau masdar, nah itu harus ngikutin kamus. Kita nggak bisa menerka atau menyamakannya dengan wazan yang ada ini. Wazan yang ada ini hanya contoh saja dari masdar. Khusus untuk sulasi mujarrad. Nah, gitu ya. Kemudian syaribun. Nah, apa syaribun isim fa'il ya. Nah, isim fa'il cara terjemahnya orang yang minum. Orang yang minum. Kalau masyrubun yang diminum. Nah, yang diminum. Isim maf'ul itu selalu yang di. Tapi kalau isim fa'il yang nah, yang meminum, orang yang meminum itu ya, atau orang yang minum. Oke, kalau isyrab minumlah. Minumlah. La tasyrab. Jangan minum. Masyrabun tempat minum. Waktu. Nah, isim zaman. Nah, isim zaman berarti waktu minum. Kalau masyrabun yang kedua tempat minum. Nah, masyrab ya. Masyrabun. Nah, gitu Bu ya. Jadi cara nerjemahnya sesuaikan saja dengan sighatnya. Kalau fi'il madhi maknanya telah. Ya, telah. Ustaz, kalau tempat minum itu yang dimaksudkan itu misalnya gelasnya atau kita minumnya di warungnya atau minum di kamar makannya atau gelasnya atau tempat minumnya itu. Nah, tempat minumnya berarti ininya gelasnya gitu Pak. Alat yang dipakai minum itu. Tempat minumnya ya. Biasanya kalau kita minum kan di teko atau di cangkir. Nah, gitu. Jadi saya minum di tempat minum ya, maksudnya di wadahnya itu. Di tempat. Nah, tempat minum itu. Ya. Ya. Nah, itu isim makan namanya, Pak. Maaf Ustaz. Iya. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ya, itu sebetulnya saya juga masih kurang paham Ustadz ya. Iya. Untuk isim makan itu adalah tempat minum. Penggunaannya dalam kalimat seperti apa? Kalau misalnya waktu minum itu kapan digunakannya dalam kalimat gitu Ustadz. Dan pada saat digunakan bagaimana menggunakannya itu? Dia. Oke. Biasanya dia sebagai keterangan tempat, Bu. Keterangan waktu atau tempat. Nah, nanti dalam ilmu nahwu itu kita akan belajar ada namanya maf'ul fih. Bukan maf'ul bih ya. Tapi maf'ul fih. Nah, maf'ul fih itu nanti ada dua. Ada namanya zorof zaman, ada namanya zorof makan. Zorof zaman itu keterangan waktu. Kemudian kalau zorof makan itu keterangan tempat. Nah, jadi kalau dari segi bentuk ya, nah isim zaman itu hanya sebatas nama saja, sebatas nama. Tapi kalau dalam susunan kalimat dia nanti berposisi sebagai maf'ul fih, ya sebagai maf'ul bih, maf'ul fih. Misalnya dalam kalimat lain doroba misalnya ya. Nah ini saya sering mencontohkan dengan misalnya gini. Nah, gimana cara kita nerjemahkan atau fataha bisa juga. Fataha ya tahu. Ya.
Nah, biasanya seperti ini. Nah, cuma bahasanya nggak pas juga isim zaman ya. Isim zaman itu nanti kalau kita bahas maf'ul fi, nah itu nanti bisa dimasukkan contohnya, Bu. Nah, misalnya sederhananya seperti ini. Apa bacaannya kira-kira? Fataha, Fatihun, ya. Al-baba, Fataha, Fatihun. Oke, al-baba, bimiftahin, ya, bimiftahin. Oke, apa ini? Fi maftahin. Nah, biasanya bisa diawali dengan huruf jar ya. Bisa diawali dengan huruf jar juga. Nah, jadi Fatih seorang pembuka, ya, maksudnya orang yang membuka itu telah membuka pintu bimiftah. Nah, miftah ini apa, Bu? Miftah. Kunci. Nah, dengan miftah alat pembuka, berarti kunci. Ya, dengan kunci fi maftahin. Misalnya tempat pembukaan misalnya. Nah, kalimatnya agak unik sih ini. Nah, cuma penggunaannya seperti ini. Gitu. Ya, Berarti jadi seperti ya, gimana, Bu? Berarti kalau misalnya seperti alat pembuka, itu berarti maksudnya adalah kunci gitu, Nah, Ustaz. kunci, bahasa lainnya kunci. Atau misalnya alat pemukul, midrop. Ya, midrop. Nah, berarti palu. Palu itu midrop. Nah, gitu, Bu. Walaupun tetap bimiftah. Tetap bimiftah, tapi bisa berbeda-beda, bisa kunci, bisa palu gitu, Ustaz. Maknanya, Bu, maknanya. Yang tergambar di dalam kepala kita itu kalau alat pembuka ya kunci gitu. Terjemahan lainnya gitu. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi penggunaannya lebih ke tergantung konteks kalimat. Iya, tergantung konteks. Nah, tergantung konteks kalimat dan juga secara nahu. Nah, posisinya nanti ada yang disebut dengan maf'ul fih. Insya Allah kita sampai ke sana juga, Bu. Insya Allah, Ustaz. Iya. Itu ya, berarti jadi kalau masing-masingnya ini pasti ada penggunaannya, nggak mungkin nggak. Iya, masing-masing sikot. Berarti kayak orang yang membuka itu memang dipakai ke dalam kalimatnya seperti itu ya, Ustaz. Iya, bisa seperti ini, Bu. Ini salah satu contoh saja. Iya. Nah, iya, seperti itu. Ini contohnya. Ya, contohnya mungkin perkata itu dengan contohnya beberapa kalimat yang berbeda mungkin Ustadz ya, nggak dijadi satu kalimat ini mungkin. Nah, ini kan hanya contoh saya saja. Bisa Contoh masuk ke dalam kalimat gitu. Untuk membedakan sigot dari masing-masingnya. Kalau fataha sigotnya kan fiil madhi. Kalau fatihun isim fa'il ya. Oke, kalau miftah isim alat. Nah, isim alat. Kemudian kalau maftah isim makan. Nah, ini tujuan saya kenapa kok gunain kata-kata yang mirip. Nah, supaya kita maksudnya kita sensitif ya. Ketika sigotnya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Nah, seperti itu, Bu. Iya, Ustaz. Baru tahu, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, jazakallah khairan. Ya, Bu. Mbak Nina tadi mau nanya, silakan. Saya, Ustaz. Tadi mau tanya maftahin itu isim makan ya, Ustaz? Iya, isim makan, Mbak. Maftah. Mau tanya itu tadi. Oh ya. Iya, udah dijawab. Ya, makasih. Oh iya. Iya, sama-sama, Mbak. Oke, silakan Mbak Sima ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ustadz. Iya. Berarti kalau diterjemahkan itu Fatih membuka pintu menggunakan kunci di tempat pembuka atau apa, Ustaz? Iya, di tempat pembuka ya. Kalau secara terjemahan sih maftah itu artinya tempat membuka atau tempat pembukaan gitu bisa. Sebenarnya kurang pas juga ini kalimatnya, ya. Iya, Ustaz. Kurang pas. Ya, kan nggak ada juga tempat membuka. Kalau dalam konteks bahasa kita nggak pas ini.
ya, nggak pas. Nah, cuma kalau dalam konteks bahasa Arab, mungkin maftahnya ini ada di sebuah ruangan atau di apa namanya tempat-tempat kunci misalnya, fi maftah. Nah, jadi tempat kumpulan alat pembuka mungkin gitu, maftah. Itu kalau di alat di pintu di apa? Isinya hardware-nya kunci itu namanya silinder namanya, Ustaz. Apa namanya, Pak? Silinder. Oh, silinder. Jadi lubang tempat memasukkan kunci itu. Oh, gitu. Ya. Kalau alat-alat pintu ada kan handle, ada gitu kan. Ada engselnya gitu. Kalau yang maftahah itu mungkin ya silindernya gitu. Jadi tempat membuka, tempat memasukkan kunci itu ya. Itu, iya. Oh, iya, iya. Ya, sepertinya lebih ke sana ya maknanya ya. Tempat membuka. Maksudnya tempat kita memasukkan kunci itu ya. Kuncinya itu, iya. Nah, tapi kalau zaman, nah ini jelas ya. Kalau zaman, ya waktu membuka itu. Ya bisa jadi sih Pak. Jadi maftah itu tempat di mana kunci itu diletakkan gitu ya. Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih Pak masukannya. Ya, silakan. Ya. Kalaupun diganti Fatahah Fatihun Al-Maftuha Ustaz, sama Ustaz. Sama, enggak masalah Al-Maftuha. Jadi maf'ul isi maf'ul ya. Jadi Al-Maftuha enggak masalah. Al-Maftuha. Nah, berarti Al-Maftuha posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ul dari Fataha. Nah, posisinya sebagai maf'ul bih. Kemudian sighatnya sebagai apa? Sighatnya. Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu harus bedakan. Ada isim maf'ul, kemudian ada maf'ul bih. Nah, apa bedanya? Kalau maf'ul bih itu adalah posisi kata, sementara kalau isim maf'ul itu adalah sighat. Nah, kadang ada juga yang menyamakan itu. Menyamakan antara isim maf'ul dengan maf'ul bih. Nah, jadi kalau maf'ul bih itu posisi kata, sementara kalau isim maf'ul ya itu adalah jenis kata atau sighat. Nah, gitu juga dengan isim fa'il ya. Apa bedanya fa'il dengan isim fa'il? Fa'il posisinya. Nah, kalau fa'il posisi. Kalau isim fa'il bentuk katanya. Nah, misalnya Fatihun ya. Nah, Fatihun ini bisa kita analisis dalam dua sudut ya, dua sisi. Sisi nahunya dan sisi sorofnya. Nah, kalau dari segi nahu gimana Fatihun? Pakai PHTA ya Pak ya. PHTA. Posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, itu kalau analisis nahunya. Kalau analisis sorofnya gimana? Fatihun. Sighatnya isim fa'il. Isim fa'il. Wazannya fa'ilun. Oke, fi'il madhinya fataha yaftahu. Kemudian wazannya fa'ala yaf'alu. Oke. Kemudian bab berapa dia? Fa'ala yaf'alu. Bab ketiga. Nah, bab ketiga sulasi mujarrad. Tanda babnya fathah ain fi'il. Nah ini fathah ain fi'il pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari. Nah, oke. Terus binanya. Kalau sorof ini agak banyak ya. Binanya bina sahih. Kenapa sahih, Mbak? Karena semuanya huruf sahih. Nah, karena semua huruf asalnya terdiri dari huruf sahih. Oke, terus apa lagi? Faedahnya. Faedahnya muta'addi. Muta'addi ya, muta'addi. Khusus fathah muta'addi. Nah, karena dia membutuhkan objek. Membuka itu pasti ada objek yang dibuka. Oke, terus cara nerjemahnya Fatihun orang yang membuka. Nah, jadi seperti itu. Satu kata bisa kita lihat dari dua sudut ya atau dua sisi. Dari nahunya kemudian dari
sarafnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ini ya. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, masih ada Bapak Ibu? Nah, jadi tinggal pembiasaan saya kira. Ya, karena fiil sulasi mujarrad ini adalah fiil yang sangat banyak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menguasai tasrif wazan ini, nah nanti apapun kalimat atau fiil sulasi mujarrad yang lain, nah itu Bapak Ibu bisa mentasrifnya atau mengubahnya ke kalimat lain sesuai dengan sigat yang 11 ini. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk review sulasi mujarrad kita cukupkan. Sekarang kita lanjutkan ke review materi yang ke-5 dan ke-6. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah nonton juga dan sudah melihat materinya. Nah, jadi saya mengulang sepintas saja ya. Nah, mungkin nanti lebih banyak ditanya jawab atau mungkin kita menasrif latihan ringannya, insya Allah. Oke. Jadi di sesi yang ke-5 dan ke-6 kita membahas bahagian yang kedua dan ketiga dari wazan-wazan fiil. Yang pertama dulu sulasi mujarrad. Nah, kemudian yang kedua ada namanya rubai mujarrad. Ya, rubai mujarrad. Kemudian yang ketiga ada namanya mulhaq rubai. Nah, jadi sampai malam ini kita sudah insya Allah akan menyelesaikan 3 wazan fiil. Ya. Nah, sekarang apa itu rubai mujarrad? Kalau sulasi mujarrad, sulasi artinya 3 ya. Kemudian mujarrad artinya kosong. Berarti kalau sulasi mujarrad 3 huruf yang kosong dari tambahan. Nah, sekarang rubai mujarrad. Berarti kalau rubai itu artinya 4. Ya. Mujarrad tadi apa, Pak? Mujarrad kosong. Kosong apa maksudnya? Kosong dari tambahan. Nah, kosong dari huruf tambahan. Tidak ada huruf lain yang menambah wazan yang 4 huruf itu. Nah, itu namanya rubai mujarrad. Nah, sehingga kalau diterjemahkan dalam pengertian pengertian istilahnya, rubai mujarrad itu adalah wazan fiil di mana fiil madhinya berjumlah 4 huruf dan semuanya berstatus asli. Nah, semuanya asli. Asli dalam arti kata dia sesuai dengan yang 4 yang dulu. Ada fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama, dan lam fiil kedua. Nah, kalau rubai dulu kan anggotanya 4 ya Pak ya. Ada 4. Kalau sulasi 3. Fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Nah, gitu. Oke, berarti rubai mujarrad semuanya berhuruf asli. Oke. Nah, perlu diketahui juga sulasi mujarrad ini rubai mujarrad ini sebahagian contohnya itu adalah singkatan Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya akronim ya. Akronim singkatan dari kata lain. Sebagian contohnya, misal basmalah. Apa arti basmalah? Basmalah ini artinya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah bahasa Arabnya. Nah, dia telah mengucapkan bismillah. Hamdalah. Apa ini hamdalah? Mengucapkan alhamdulillah. Nah, telah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hamdalah ya, singkatan dari alhamdulillah. Kemudian hauqala. Mengucapkan la haula. Nah, mengucapkan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu hauqalah. Kemudian hailala. Mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Sabhala. Mengucapkan subhanallah. Nah, subhanallah. Nah, ini sebagian contoh dari rubai mujarrad. Ya.
Jadi rubai mujarrad sebahagiannya itu ada yang sifatnya akronim dari kalimat yang panjang. Kemudian dia disingkat menjadi 4 huruf saja. Nah, itu ya. Nah, itu salah satu fungsi dari rubai mujarrad. Mempersingkat kata yang harusnya panjang, kemudian diringkas jadi 4 huruf. Ya. Oke. Dalam bahasa Arab itu istilahnya manhud ya, Pak ya. Manhud istilahnya. Manhud. Kalau dalam bahasa kitanya akronim mungkin ya, singkatan kata manhud. Nah, untuk rubai mujarrad ini ya, polanya hanya ada 1. Kalau sulasi mujarrad ada 6 kemarin ya. Kalau rubai mujarrad itu hanya ada 1. Nah, ini dia. Ya, wazannya fa'lala yufa'lilu. Kemudian salah satu mauzunnya dahraja yudahriju atau haylala yuhaylilu atau apa lagi? Qalqala yuqalqilu atau hashasa waswasa yuwaswisu hashasa yuhashisu. Nah, banyak yang lain ya. Nah, ini kalau yang rubai mujarrad ini lumayan banyak dia. Nah, zalzala ya, zalzala yuzalzilu. Oke. Nah, itu mauzunnya atau kata lain yang sama dengan wazan. Kemudian ismul bab. Nah, ismul bab, nah ini beda dengan sulasi mujarrad. Ismul bab atau nama bab untuk rubai mujarrad dan seterusnya itu nanti diambilkan dari masdar dari wazan. Ya, masdar wazan. Nah, nama bab untuk rubai mujarrad itu namanya adalah fa'lalah. Ya, fa'lalah. Kenapa fa'lalah? Ya karena masdar dari fa'lalah ini adalah fa'lalatan. Nah, nanti kalau kita tasrif, masdarnya fa'lalah. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Nah, sehingga nama babnya adalah bab fa'lalah. Nama masdar ya, Ustaz? Nah, nama masdar ya. Namanya dari masdar, Bu. Jadi kalau seandainya nanti saya sebut bab fa'lalah, nah berarti bab rubai mujarrad. Nah, seperti itu. Kemudian tanda bab. Makanya kalau di Indonesia tuh di Indonesia bilang basmalah, kita mengucapkan basmalah itu berarti dari masdar ya. Kita ucapkan basmalah itu masdar. Ada H. Ya, basmalah. Basmalah. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti basmalah itu masdar dari basmalah yubasmilu basmalatan. Ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian tanda babnya. Tanda babnya fi'il madhi terdiri dari 4 huruf. Nah, fa'lala ini kan 4 huruf ya. Ada fa, ain, kemudian lamnya 2. Dan semua hurufnya berstatus asli. Nah, ini semuanya adalah asli. Fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il pertama, dan lam kedua lam fi'il kedua. Nah, ini asli semua. Oke. Nah, kemudian faedahnya, sebagian ada yang muta'addi dan sebagian ada yang lazim. Sebagian ada yang butuh objek, kemudian sebagian ada yang tidak butuh objek. Nah, hanya sebatas itu ya. Nah, misalnya ada kalimat apa bacaannya? Dahroja Muhammadun. Nah, dahroja Muhammadun maf'ul al-hajara. Muhammad al-hajara. Al-hajara di sini sebagai maf'ul dari dahroja. Dahroja ini artinya mengelindingkan. Ya, mengelindingkan. Muhammad telah mengelindingkan batu. Ya. Nah, Muhammad telah mengelindingkan batu. Oke. Bukan al-hijaro ya. Bukan ya, itu makanya al-hajaro. Karena dia maf'ul bih dari dahroja. Muhammadunnya sebagai fa'il. Nah, gitu. Dahroja Muhammadun al-hajaro. Nah, ini yang muta'addi ya. Kemudian sebagian contohnya ada juga yang lazim. Nah, misalnya ini.
Apa bacaannya, Bapak Ibu? Sabhala Muhammadun. Nah, apa artinya sabhala Muhammadun? Muhammad telah mengucapkan subhanallah. Nah, Muhammad telah mengucapkan subhanallah. Artinya apakah dia butuh objek? Tidak. Ini kan hanya informasi saja kan? Informasi kalau Muhammad telah mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Nah, seperti ini. Ini identitas dari bab fa'lalah atau bab rubai mujarrad. Oke. Artinya ya, Muhammad telah mengucapkan tasbih ya Ustaz. Muhammad telah mengucapkan subhanallah. Ya, atau tasbih bisa juga. Nah, gitu. Ada beda nggak Ustaz al-hajaro dengan al-hijaro yang di Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijaro itu beda ya? Hijarah itu bentuk jamaknya sepertinya, Bu. Hijarah. Oh, ya. Hajar mufrad, hijarah. Ya, hijarah itu jamaknya. Nah, wal hijarah dalam Al-Baqarah ya. Ya. Oke, nah itu ya. Sabhala artinya telah mengucapkan subhanallah. Oke, ini keterangan atau ciri-ciri dari bab fa'lalah. Nah, sekarang bagaimana dengan tasrif wazannya? Nah, tasrifnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan ya. Nah, nadanya beda dengan sulasi mujarrad. Nah, ini lebih mudah sebenarnya. Oke, tasrifan biasanya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Nah, jadi masdarnya ada dua, Bapak Ibu. Ya, masdarnya boleh fa'lalah, boleh juga fi'lal. Ya, boleh fi'lal. Nah, kemudian masdar mimnya mufa'lalan. Ya, mufa'lalan. Nah, kemudian mufa'lilun isim fa'il. Kemudian mufa'lalun isim maf'ul, fa'lil. Nah, ini fil amar. Fa'lil, la tufa'lil, fil nahi, mufa'lalun, mufa'lalun. Nah, ini isim zaman dan isim makan. Nah, gitu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, tasrif mauzunnya juga sama seperti ini. Nah, misalnya kita ubah, Pak. Dahroja. Dahroja yudahriju dahrojatan wadihrojan wa mudahrojan fahuwa mudahrijun wadaka mudahrojun dahrij la tudahrij mudahrojun mudahrojun. Nah, mudahrojun mudahrojun. Nah, sekarang kita tasrifkan zalzala. Gimana tasrifnya, Pak? Zalzalatan. Zalzalatan wa zilzalan, oke. Muzalzalan. Fahuwa muzalzilun wa zaka zalzil la tuzalzil muzalzalun. Oke, apa arti zalzala, Bapak Ibu? Goncangan. Nah, goncangan ya. Ya, gempa atau goncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan zilzalaha dengan goncangan yang sempurna. Ya, apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang sempurna. Nah, kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, itu ayat tentang tanda-tanda kiamat itu ya. Nah, zalzala. Ya. Itu yang tadi yang goncangan dan bumi yang digoncangkan berarti ada di tasrif ini ya, Ustaz? Iya, ada di sini, Bu. Nah, berarti zalzala zulzilatil ardu.
Nah, zulzila itu fi'il madhi sebenarnya. Sama dengan ini. Zulzila. Oh iya, itu dia. Nah, zulzila, tapi polanya pola majhul namanya itu. Ya, asalnya zalzala, Bu. Kalau zalzala mengguncangkan. Ya. Tapi kalau zulzila diguncangkan. Nah, nanti dalam ilmu nahwu kita akan bahas juga ada fi'il itu namanya fi'il bina majhul. Nah, fi'il madhi pasif. Dia diterjemahkan dengan awalan di. Nah, zulzila. Kalau zalzala mengguncangkan, kalau zulzila diguncangkan. Idza zulzilatil ardu. Apabila diguncangkan bumi atau bumi diguncangkan, nah gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau tasrif wazan yang ini nggak ada yang pasifnya ya Ustadz, semua aktif ya? Yang mana, Bu? Kalau yang oh ya. Kalau yang tasrif yang kita tasrifkan selama ini semuanya aktif. Nah, nanti kalau ngubah jadi pasif, nah ada caranya. Kalau fi'il madhi dhammahkan huruf pertama dan kasrohkan huruf sebelum akhir. Nah, itu dia sudah pasif itu, Bu. Misalnya doroba kita pasifkan menjadi duriba. Telah dipukul jadi nanti. Kalau doroba telah memukul, kalau duriba telah dipukul. Kalau terpukul yang mana, Ustaz? Ya. Terpukul. Terpukul itu bisa diubah ke wazan yang lain nanti, Bu. Ada namanya wazan ifta'ala, infa'ala. Beda lagi wazannya. Indoroba. Ya, indoroba. Nah, jadi itu fungsinya. Kenapa kok wazan ilmu sharaf ini banyak? Iya. Karena beda cara nerjemah, beda wazannya. Iya. Banyak jadi sekali, wazan itu tujuannya adalah supaya kita bisa menyesuaikan kejadian itu dengan cara mengucapkannya gitu, Bu. Iya. Nah, jadi nanti kita ketemu semua dengan wazannya. Insya Allah. Iya. Banyak bener wazannya kan? Banyak banget. Enggak sih, Pak. Cuman 38. Masya Allah. Ustadz, maaf mau nanya, Ustadz. Ya, silakan, Bu. Ya. Jadi kalau mau mentaskrifkan wazan itu kita lihat babnya terusan ngikutin harokatnya gitu ya? Iya. Ya. Kita lihat babnya bab berapa, kemudian kita sesuaikan tasrifannya dengan tasrif wazan yang ada yang kita baca bersama tadi, Bu. Yang ngikutin harokatnya ini, misalkan itu ada fa'ala, ini ikutin harokatnya, hurufnya sama, ada 4 misalkan, ngikutin aja harokatnya gitu ya. Iya. Cuma menyamakan saya mikir aja. Bingung ya. Jadi itu tinggal tadi yang dijelasin saja. Kalimat ini. Kalimat tadi yang dijelasin contohnya kalimat apa kok yang ditranskrip kok ini gitu. Oh, jadi ini contoh untuk mentranskripkan bahasanya ngikutin harokatnya gitu ya. Iya, ya benar ya. Iya. Tinggal kita ngikutin barisnya. Barisnya ada yang dhamma, fathah, kasrah. Kita samakan gitu, Bu. Iya, paham. Udah sekarang tadi makanya saya nanya artinya apa kok beda yang ditaskripkan begitu. Ya, paham ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Risma ya. Oke. Nah, ini untuk bab rubai mujarrad. Ya, bab rubai mujarrad. Oke. Izin bertanya. Oh ya, silakan, Mbak. Berarti tadi yang zalzala itu fi'il maklum ya, Ustaz, sama zulzila itu fi'il majhul. Nah, zalzala namanya fi'il maklum. Kalau zulzila fi'il majhul. Dalam bahasa Indonesia, kalau fi'il maklum itu aktif. Kalau majhul itu pasif. Nah, itu nanti di bab nahu ya, itu nanti kita akan ketemu di bab naibul fa'il namanya. Kalau sesudah fi'il maklum itu nama posisinya adalah fa'il nanti. Tapi kalau fi'il yang di depannya fi'il majhul, maka kata setelahnya disebut dengan naibul fa'il. Nah, apa itu naibul fa'il? Nah, nanti kita ketemu di kelas nahwu ya, insya Allah. Oke. Nah, ini wazan rubai mujarrad. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke wazan yang ketiga. Wazan mulhaq rubai. Ya, mulhaq rubai.
Nah, apa ini mulhaq? Mulhaq ini secara bahasa artinya yang diserupakan. Ya, mulhaq artinya yang diserupakan. Rubai 4 tadi kan? Oke. Berarti apa itu mulhaq rubai? Yaitu wazan-wazan, ya, wazan-wazan yang fi'il madhinya 4 huruf yang dimiripkan pola perubahannya dengan rubai mujarrad. Ya, yang dimiripkan maksudnya disamakan pola perubahannya dengan rubai mujarrad. Di mana 3 huruf diantaranya berstatus asli dan 1 hurufnya berstatus sebagai huruf tambahan. Nah, jadi mulhaq rubai ini sebenarnya dia diambilkan dari sulasi mujarrad. Ya, diambilkan dari sulasi mujarrad yang ditambah 1 huruf dan tasrifannya disamakan dengan rubai mujarrad. Nah, untuk apa tujuannya? Hanya untuk variasi bahasa saja. Ya, variasi bahasa supaya katanya berkembang. Sisipan lah ya. Sisipan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak sisipan itu misalnya jari, jemari. Nah, dalam isim kata apa? Kata bendanya ya, jari, jemari. Kemudian apa lagi misalnya? Ya sisipan sih dalam bahasa Indonesia yang pas gitu dengan mulhaq rubai ini. Nah, jadi dia sebenarnya sulasi mujarrad tapi ditambahkan dengan 1 huruf dengan tujuan supaya tasrifannya sama dengan rubai mujarrad. Nah, contohnya misalnya jalbaba. Ya, jalbaba. Nah, jalbaba ini adalah contoh dari mulhaq rubai. Dan 3 huruf diantaranya, yaitu jim, lam, dan ba yang pertama, ini sebenarnya adalah sulasi mujarrad. Ya, kemudian ba yang kedua ini adalah huruf tambahan. Nah, kenapa ditambah? Supaya tasrifannya sama dengan fa'lala yang rubai mujarrad. Nah, jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Nah, gitu. Wa mujalbaban. Begitu juga dengan jahwara, ya. Jahwara asalnya adalah jahara. Fi'il sulasi mujarrad, tapi disisipkan waw di tengah-tengah supaya tasrifannya sama dengan fa'lala. Jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi mulhaq rubai ini hanya 1 atau 2 kata saja yang masuk. Jadi contoh-contohnya, kalau nanti Bapak Ibu melihat kitab Amsilah Tasrifiyah, nah contohnya sangat sedikit. Ya, 1 wazan itu contohnya hanya 1. Nah, jadi penggunaannya sangat sedikit ini, mulhaq rubai. Nah, cuma meskipun sedikit, kita harus tahu juga gitu ya. Kita harus tahu kalau ketemu di teks Arab, nah nanti kita bisa mengenali kalau wazannya disebut dengan wazan mulhaq rubai. Nah, itu. Ustaz. Nah, ya. Tadi yang jalbaba itu baknya ditambahkan ya Ustaz yang akhir. Ya, bak yang di akhirnya tambahan. Jahwara, kalau jahwara yang tambahannya huruf waw. Oh iya Ustaz. Nah, nanti ada di bawah di wazan-wazannya ada, Mbak. Nah, itu artinya apa Ustaz? Yang mana? Kalau dalam Indonesianya Ustaz. Jahwara. Jahwara artinya mengeraskan. Jalbaba. Kalau jalbaba artinya menarik. Ya, menarik. Jalbaba. Ada juga bisa juga menutup. Jadi Ustaz. Ya. Jadi Ustadz yang mulhaq ini kalau misalnya kita ketemu di teks Arab ada 4 huruf gitu ya, terus kita lihat ada huruf ilat nih gitu, berarti kita curiga dia mulhaq gitu ya. Jadi sulasi gitu kayaknya, ada waw, ada ya, gitu ya. Ada tambahannya waw, kemudian ada ya, kemudian ada nun, ada huruf yang sama dengan lam fiilnya, dan lain-lain. Ada tambahan gitu, Bu. Nah, jadi nanti kalau nggak ketemu dengan wazan-wazan yang resmi, yang resmi itu wazan-wazan yang sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid 2 huruf. Nah,
Kalau nggak ketemu dengan itu, nah kemungkinan dia mulhaq itu. Ya, mulhaq. Nah, yang dimiripkan saja dalam rangka variasi ucapan gitu, supaya kata kerja yang digunakan bukan hanya itu aja gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang wazan untuk mulhaq rubai, nah itu ada 7 semuanya. Lebih banyak dari sulasi mujarrad ya. Nah, 7. Nah, apa saja yang 7? Yang pertama itu fa'lala yufa'lilu. Nah, ini wazan bab pertama ya. Bab keduanya fa'ala yufa'wilu. Nah, bedanya hanya, nah langsung saja kita jelaskan. Fa'lala, nah yang merah ini tambahan Pak. Ya, huruf yang saya kasih merah, ini huruf tambahannya. Fa'lala. Oke, kalau fa'ala, mana huruf tambahannya? Wow. Ya. Kemudian bab ketiga fa'ala yufailu. Mana huruf tambahannya? Ya. Ya. Kemudian fa'wala yufa'wilu. Wow lagi. Nah, cuma posisinya beda dengan fa'ala kan? Kalau fa'ala antara fa fi'il dengan ain fi'il. Tapi kalau fa'wala antara ain dengan lam fi'il. Nah, beda posisi saja. Tambahnya sama-sama waw. Oke. Ini bab keempat ya. Fa'wala yufa'wilu. Kemudian fa'yala yufa'ilu. Ya. Nah, ya tambahannya. Sama juga. Nah, sama dengan, hampir mirip dengan fa'ala, tapi bedanya kalau fa'ala antara fa dengan ain, tapi kalau fa'yala antara ain dengan lam. Ya, lam. Nah, fa'yala. Oke. Terus yang keenam, fa'la. Ya, fa'la yufa'li. Nah, tambahannya ya di akhir. Oh ya, Nah, ini ya Pak ya. Tapi ya-nya diganti jadi alif. Kenapa diganti jadi alif? Karena dia terletak sesudah huruf yang berharkat fathah. Nah, dalam kaidah, kalau ada waw dan ya terletak sesudah fathah, maka dia wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya fa'la, bukan fa'laya bacanya, tapi fa'la. Oke, ini bab ke-6 ya. Fa'la yufa'li. Oke, terus bab ke-7, fa'nala yufa'nilu. Nah, tambahannya huruf nun di sini. Nah, huruf nun. Jadi tambahannya ada yang waw, ada ya, kemudian ada apa lagi? Ada huruf yang sama dengan lam fi'il seperti fa'lala tadi. Kemudian ada nun. Nah, ini. Ini variasi dari wazan mulhaq rubai. Nah, bab pertama apa tadi Bapak Ibu? Fa'lala yufa'lilu. Bab 2 fa'ala yufa'wilu. Bab 3 fa'ala yufailu. Bab keempat fa'wala yufa'wilu. Bab kelima fa'yala yufa'ilu. Oke, terus bab ke-6 fa'la yufa'li, dan bab yang terakhir fa'nala yufa'ilu. Nah, fa'nala yufa'nilu. Nah, tinggal nanti kalau ada fiil-fiil yang lain yang polanya sama dengan salah satu dari yang 7 ini, maka pola tasrifannya kita samakan dengan yang tasrif wazannya. Nah, fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, seperti itu aja ya. Jadi sangat mudah dan contohnya juga sangat sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ini. Ya, mulhaq rubai ini cara ngafalnya mudah dan contohnya sedikit. Ya, contohnya sedikit. Misalnya fa'lala, di antara contohnya hanya jal baba yujal bibu. Nah, kita nggak bisa nambah-nambahin. Misalnya la'iba, ya, la'iba, la baba yula bibu. Bisa nggak seperti itu?
Nggak bisa. Nah, kan ini asalnya kan dari sulasi mujarrad tadi ya. Misalnya la'iba. Kita ubah ke bab ini misalnya. La'baba. Apakah bisa? Ya. La'baba yula bibu la'babatan wali baban wa mula baban fahuwa mula bibun wa dzaka mula babun la'bib la mula la tula'bib. Bisa aja ya. Secara wazan bisa saja. Nah, cuma pertanyaannya, apakah dalam bahasa orang Arab itu ditemukan? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata la'baba ini nggak ada dalam teks dalam bahasa orang Arab. Walaupun dia ucapin, ya. Gimana, Bu? Kalau kita ucapin mereka ngerti nggak ya, Ustaz? Iya, kalau tidak ada bahasanya ya mereka nggak tahu, Bu. Oh, ya, nggak karena bisa ngira-ngira, oh mereka ini Ah. ngomong main-main nih, mungkin dia ngomong main-main gitu. Iya, karena ngarang-ngarang kan, karena kalimat itu nggak ada di kamus bahasa Arab gitu. Nah, beda dengan jalbaba. Kalau jalbaba ada gitu ya. Kalau jalbaba ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Nah, begitu juga dengan fau'ala. Contohnya hauqala yuhauqilu. Ya, hauqala yuhauqilu. Fai'ala baytara yubaytiru. Kemudian fa'wala yufa'wilu, jahwara yujahwiru. Nah, berarti tasrifannya sama aja dengan fa'wala yufa'wilu nanti. Jahwara yujahwiru, jahwaratan wa jahwaran wa mujahwaran sampai akhir. Kemudian bab kelima syaryafa yusyaryifu. Bab keenam salqa yusalqi. Ya, sama dengan fa'la yufa'li. Oke. Terus yang terakhir fa'nala yufa'nilu. Nah, itu salah satu wazannya adalah qalnasa yuqalnisu. Qalnasa yuqalnisu. Bisa dihafal dong, Ustaz, ya kalau gitu. Gimana, Bu? Mudah. Bisa dihafalkan kalau sedikit. Nah, kalau sedikit ini gampang dan mudah dihafalkan. Kalau sulasi mujarrad itu skill sih. Kalau yang sulasi mujarrad skill tasrifan yang diminta. Tapi kalau yang sedikit ini mungkin lebih ke hafalan ya. Lebih ke hafalan, Bapak Ibu bisa menguasainya cepat ini. Karena tasrifannya sama semua sebenarnya. Walaupun wazannya beda-beda, tasrifannya hampir mirip semua. Misalnya, ini. Oke. Nah, misalnya bab pertama. Apa tasrifannya? Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, polanya sama semua. Misalnya fau'ala. Fau'ala yufa'wilu fau'alatan wa fi'alan wa mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fau'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Tinggal dirubah hurufnya saja. Ya, tinggal mengubah hurufnya saja. Kalau pola tasrifannya sama semua. Nah, fai'ala begitu juga ya. Fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan wa mufai'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufai'alun fai'il la tufai'il mufai'alun mufai'alun. Nah, nadanya sudah pernah dengar ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita coba baca bersama tasrifan wazannya, tapi pakai nada yang saya contohkan itu. Nah, oke, atau saya contohkan dulu ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, kayak gini. Lebih gampang dari sulasi mujarrad. Ya. Oke, kita coba bersama Bapak Ibu. 1 2 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun.
di sini ditambahkan sedikit fahuwa. Fahuwa. Nah, fahuwa. Fahuwa mufa'lilun ya. Nah, ini hanya tanda penambah saja supaya nadanya pas gitu ya. Kemudian isim maf'ul ditambahkan Wazaka. nah, wadzaka. Wadzaka mufa'lalun. Fa'lalai fa'lilu fa'lalatan wa fi'. Nah, di sini ada waw. Ya. Wa fi'lalan. Nah, di sini ada waw juga. Oke. Nah, oke, sekarang sama saja. Yang bab 2-nya sama juga. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Fa'ala yufaw'ilu faw'alatan wa fi'alan wa mufaw'alan fahuwa mufaw'ilun wa dhaka mufaw'alun faw'ilatu faw'il mufaw'alun mufaw'alun. Nah, gitu. Faw'ala ya. Terus fai'ala sekarang. Fai'ala. 1, 2, 3. Fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan wa mufai'alan fahuwa mufai'ilun wa dhaka mufai'alun fai'ilatu fai'il mufai'alun mufai'alun. Oke, fa'wala bab keempat ya. Fa'wala. Huruf tambahannya apa tadi Bapak Ibu? Wow. Okay. Fa'wala. 1, 2, 3. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan wa mufa'walan fahuwa mufa'wilun wa dhaka mufa'walun fa'wilatu fa'wil mufa'walun mufa'walun. Oke. Bab kelima sekarang. Tambahannya huruf ya. Oke, fa'iyala. 1, 2, 3. Fa'iyala yufa'ilu fa'iyalatan wa fi'yalan wa mufa'iyalan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'yalun fa'ilatu fa'il mufa'yalun mufa'yalun. Gitu ya. Ini latihan lidah juga ya, supaya terbiasa gitu. Nah, sekarang bab kelima, bab keenam ya. Bab keenam tambahannya huruf ya di akhir. Fa'la yufa'li. Oke, 1, 2, 3. Fa'la yufa'li fa'latan wa fi'laan wa mufa'ilan fahuwa mufa'lin wa dhaka mufa'lan fa'lilatu fa'li mufa'lan mufa'lan mufa'lan. Oke. Terakhir bab ke-7 fa'nala. Ya, fa'nala tambahannya huruf nun. Oke. 1, 2, 3. Fa'nala yufa'nilu fa'nalatan wa fi'nalan wa mufa'nalan fahuwa mufa'nilun wa dhaka mufa'nalun fa'nilatu fa'nil mufa'nalun mufa'nalun. Nah, gitu. Nah, jadi wazan ini hanya perlu dibaca berulang saja Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau ketemu dengan zilzalan. Nah, Bapak Ibu pasti kalau sudah hafal pasti pikirannya langsung tertuju ke wazan aslinya. Kira-kira zilzalan masuknya kemana? Zilzalan. Ini kan sudah ada. Nah, zilzalan berarti di sini dia fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'latan zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Berarti sighat zilzalan apa itu? Zilzalan masdar. Oke, masdar. Cara nerjemah masdar gimana? Masdar
Nah, langsung tanpa disertai dengan keterangan waktu ya. Berarti goncangan. Nah, berarti goncangan. Zilzalan. Oke, zilza. Berarti itu dasarnya ya, Ustaz? Masdar ini bisa dikatakan dasarnya, Bu. Ya. Ya, berarti yang zalzalan itu adalah masdarnya. Zilzalan. Maksudnya zilzalan itu dasarnya. Iya, dasar kata dasarnya gitu. Jadi yang dilihat di kamus, yang dicari di kamus itu. Yang dicari di kamus tetap fi'il madhinya, Bu. Oh. Nah, tetap zalzala yang dicari. Nah, walaupun yang dasar itu sebenarnya masdar ini. Oh, gitu. Nah, gitu. Secara makna yang dasar itu adalah kata dasar itu adalah masdar. Iya. Tapi karena kamus kita yang ada di Indonesia ini umumnya menjadikan fi'il madhi sebagai kata pertama, ya udah semuanya dikembalikan dulu ke fi'il madhi. Nah, jadi untuk pencarian makna di kamus kita kembalikan ke fi'il madhi. Kemudian kalau cara menerjemah, kata dasar itu adalah kita terjemahkan dengan masdar. Nah, gitu. Ya. Oh, berarti yang dicari di kamus justru terjemahan itu adalah mengguncangkan sebetulnya. Mengguncangkan yang dicari. Iya. Karena kamus kita di Indonesia itu mengikuti mazhabnya Kufah semua, Bu. Dulu kan di awal pernah saya jelaskan ya, asal kata itu kan ada 2. Iya. Menurut ulama Kufah, asal kata itu fi'il madhi kan? Iya. Tapi menurut ulama Basrah, asal kata itu masdar. Nah, cuma di Indonesia, dalam madhab bahasa Arab, kita menganut madhabnya Kufah. Sehingga semua kamus yang disusun di Indonesia, itu biasanya menganut madhabnya Kufah. Yang dimunculkan pertama itu adalah fi'il madhi, bukan masdar. Nah, kalau gitu. Cari di Arab berarti lain lagi ya Ustaz ceritanya. Kalau kamus yang madhabnya madhab Basrah, nah itu beda lagi. Yang dicari pertama itu masdarnya gitu. Beda-beda beda madhab. Sebagaimana fikih. Kalau fikih kita kan ada 4 madhab yang masyhur ya. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, kemudian ada Hambali. Nah, dalam ilmu bahasa ini ada juga madhabnya. Ada madhab Basrah, ada madhab Kufah. Dalam akidah lebih gampang ya Ustaz. Gimana, Mbak? Kalau dikembalikan ke fi'il madhi dia lebih gampang. Karena kita sudah terbiasa gitu. Karena kita sudah terbiasa dengan pola seperti ini. Berarti kalau misalnya ada yang cari kamus Arab Inggris gitu gimana Ustaz? Enggak masalah, Bu. Enggak masalah. Maksudnya mazhabnya pakai mazhab mana? Biasanya sih yang sering digunakan di kamus itu mazhabnya Kufah. Walaupun Inggris Arab atau Arab Inggris gitu, Ustaz. Iya. Sama aja, Bu. Soalnya yang dimunculkan itu selalu madhi dengan mudhari'nya gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya untuk cara mencari kata di kamus gitu. Tadi Mbak Sima mau nanya ya, silakan. Ada pertanyaan? Jadi kalau menurut saya Ustaz, kalau yang kamus yang di Basroh itu Ustaz kan kembalinya ke masdar ya Ustaz. Iya. Itu menurut saya lebih susah Ustaz karena kan ada tambahan taknya terkadang, terus ada alifnya Ustaz. Iya. Dia bentuknya macam-macam Ustaz. Iya. Sehingga kita akan agak susah ya mengenali awal-awal katanya, kemudian juga polanya kan nggak terstruktur, beda dengan fi'il madhi kan. Nah, itu makanya untuk memudahkan ya semua kamus yang ada di Indonesia umumnya ditulis berdasarkan madhab Kufah. Oke, seperti itu. Oke, terkait dengan identitas bab, nah ini Bapak Ibu sudah dengar mungkin di videonya ya. Nah, untuk nama bab tetap dari masdar. Bab pertama namanya fa'lalah ya, fa'lalah karena masdarnya fa'lalatan. Bab kedua fau'alah. Nah, fau'alah. Bab ketiga fai'alah.
Nah, karena masdarnya fai'ala. Fai'ala yufai'ilu fai'alatan. Nah, berarti nama babnya bab fai'ala. Kemudian bab keempat fa'walah. Nah, kemudian bab kelima fa'iyalah. Nah, saya nggak tahu nih, kalau disebut nama bab, Bapak Ibu lebih gampang fi'il madhi mudhari'nya atau masdarnya? Fi'il madhinya, Ustaz. Nah, lebih gampang ngafalin madhi mudhari'nya ya. Nah, cuma kalau di kitab-kitab bahasa Arab, biasanya kalau nama bab, nah ini yang disebutkan. Wa fi fa'walah. Nah, seperti itu. Dan pada bab fa'walah, nah fa'walah itu artinya bab fa'wala yufa'ilu. Nah, gitu. Kemudian fa'iyalah bab kelima. Kemudian fa'lah, ya fa'la yufa'li fa'latan. Nah, berarti nama babnya bab fa'lah. Kemudian yang terakhir bab fa'nalah. Ya, fa'nalah. Oke. Nah, ciri-ciri babnya tadi sudah kita sebutkan, ya. Ini bahasanya aja yang agak panjang. Tapi kalau kita lihat aslinya sangat mudah ya. Misalnya fa'lala, berarti tanda babnya apa, Bapak Ibu? Madinya 4 huruf, kemudian tambahan huruf lain yang sejenis dengan lam fi'il. Nah, lihat aja fi'il madinya. Oke, fa'ala. Kira-kira apa ini ciri-cirinya? Madinya 4 huruf dengan tambahan waw antara fa fi'il dan ain fi'il. Nah, jadi bahasa ini kalau kita lihat ini agak sulit ya. Tapi kalau kita lihat contohnya, nah langsung bisa bedain. Oke, misalnya tanda bab keempat. Kira-kira apa tandanya? Fa'wala. Madi terdiri dari 4 nah, madinya ada 4 huruf dengan tambahan waw antara ain dengan lam. Nah, antara ain dengan lam. Oke, terakhir mungkin ya. Fa'nala. Apa cirinya? Fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Oke, madinya 4 huruf dengan tambahan nun. Nah, nun antara ain dengan dan lam. Nah, gitu. Ain dan lam fi'il. Oke, nah seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri bab. Nah, sementara itu kalau faedah, nah faedahnya ini gonta-ganti ya. Bab pertama faedahnya muta'addi. Nah, muta'addi. Sehingga dia butuh objek. Misalnya jalbaba Muhammadun al-mala. Al-mala artinya Muhammad telah menarik atau mengumpulkan harta. Nah, jalbaba. Oke, dia membutuhkan objek. Al-mala di sini sebagai maf'ul bih. Nah, ini bab pertama. Kalau bab kedua faedahnya lazim. Ya, lazim tidak butuh objek. Nah, sehingga hauqala bakrun. Ya, bakrun hauqala. Nah, hauqala di sini maknanya lemah, ya, bakar lemah. Oke. Hauqala artinya dia nggak butuh objek. Lazim, ya. Terus bab ketiga muta'addi. Nah, muta'addi fai'ala. Contohnya baitara, ya, baitara Muhammadun asy-syajarah. Asy-syajarata. Apa arti asy-syajarah? Pokok. Syajarah itu artinya pohon ya. Muhammad telah memotong atau menebang ya. Pohon. Nah, kalau hauqala tadi lemah ya. Bakar telah lemah. Oke, terus kalau jalbaba Muhammad telah mengumpulkan tadi. Mengumpulkan harta. Oke.
Terus baytara menebang tadi ya. Baytara berarti muta'addi. Terus bab keempat polanya faedahnya muta'addi. Fa'wala. Nah, contohnya di sini jahwara. Jahwara. Ya. Jahwara Muhammadun Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Ya, sebagai maf'ul dari jahwara. Nah, artinya mengeraskan. Muhammad telah mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Bacaan Quran. Oh, mengeraskan suaranya ya, Ustaz? Nah, mengeraskan ya, bacaan atau suaranya. Mengeraskan. Dari jahar ya, Ustaz. Jahar. Kalau sulasi mujarradnya jahara ini. Bacaan Al-Qur'an. Oke, jahwara Muhammadun Al-Qur'ana. Ya. Kalau perbedaannya kan ada jaharo, ada jahwaro ya, Ustaz? Iya. Kalau jaharo itu artinya apa? Jahwaro itu apa? Oke, kalau dilihat di kamus itu sama aja, Mbak. Ya, jaharo dengan jahwaro itu sama. Nah, itu makanya saya bilang mulhaq rubai ini tujuannya hanya sebatas variasi pengucapan saja. Apa untuk bedanya misalnya? Ya, Ustaz? Bisa memperindah atau untuk variasi. Kalau seandainya kita baca seperti ini sama aja ininya. Jahara Muhammadun Al-Qur'ana. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kalimat ini. Jahwara Muhammadun Qur'ana Al-Qur'ana atau jahara Muhammadun Al-Qur'ana. Tidak ada beda yang signifikan, hanya variasi saja. Jadi untuk mengeraskan itu bisa kita ungkapkan dengan jahara, kemudian bisa juga dengan jahwara. Baik, Ustaz. Nah, gitu. Jadi tidak berubah makna ya, Ustaz? Nah, khusus untuk yang wazan ini tidak ada perubahan makna. Tidak ada perubahan makna. Oke, ini bab keempat ya. Terus bab kelima faedahnya lazim. Nah, lazim artinya tidak butuh objek juga. Contohnya athyara. Athyara Muhammadun athyara. Berarti athyara apa tambahannya, Bapak Ibu? Ya. Ya. Antara ain dengan lam fiil ya. Oke, athyara ini artinya terpleset. Muhammad telah terjatuh atau terpleset. Ada sulasinya, Ustaz? Sulasi mujaradnya, Bu. Asaro ya, bukan? Asaro ya. Hilangkan huruf tambahannya. Nah, itu sulasi mujaradnya. Ya. Oke. Maknanya sama. Ya, sama, Bu. Athyara Muhammadun. Oke, terus yang selanjutnya bab ke-6 ini muta'addi juga. Ya, muta'addi contohnya salqa. Ya, salqa Muhammadun waladahu. Ya, Muhammadun telah menelentangkan anaknya. Maksudnya tidur tapi dalam kondisi telentang gitu. Nah, ngadap ke atas ya. Nah, salqa. Nah, salqa ini tambahannya adalah alif atau ya di akhirnya. Asalnya adalah salaqa, sulasi mujaradnya. Salqa Muhammadun waladahu. Oke, muta'addi. Dan yang terakhir lazim ya, bab fa'na la yufa'nilu itu faedahnya untuk lazim. Qal nasa Muhammadun. Qal nasa Muhammadun. Qal nasa ini artinya berkopiah. Muhammad telah mengenakan kopiah. Sama dengan qalan suah ya. Nah, gitu. Qal nasa Muhammad. Nah, ini diantara faedah-faedah dari bab mulhaq rubai. Nah, faedahnya beragam ini. Muta'addi, lazim, kemudian muta'addi, lazim, muta'addi. Kemudian lazim lagi. Maaf. Iya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Jadi ini wazan yang ada tambahan hurufnya itu mausunya juga sama. Misalnya tambahnya wawu, nanti mausunya juga tambahnya wawu juga gitu ya? Iya, sama.
seterusnya gitu. Ya, Sebagai semua penanda fiil, gitu ya. ya semua fiil yang sama dengan wazan, salah satu wazan yang 7 ini, berarti sifatnya sama dengan wazannya. Kalau di wazannya ada tambahan nun, nah berarti Sama. di mauzunnya juga ada tambahan huruf nun. Oh iya. Nah, Hurufnya juga misalnya itu ada 4, itu juga maksudnya ada 4 gitu. Nah, ada 5 ada 5 gitu. Iya, Bu. Ya. Yang dikatakan sewazan itu sama jumlah huruf, kemudian sama bahagian yang berharkat dan yang sukun, kemudian sama cara bacanya. Nah, itu namanya sewazan. Nah, gitu. Nah, bisa Ibu ya, bisa dipahami ya? Ya, paham. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Kalau misalnya subjeknya perempuan, apakah akan berubah dia wazannya, Ustaz? Paling nanti perubahannya di fi'il madhi sama mudhari saja, Bu. Seperti yang kita bahas di isim domir. Berarti kalau misalnya ini kolnas. Nah, misalnya apa? Misalnya bukan Muhammad gitu. Nah, misalnya yukol nisu. Nah, kolnasa juga bisa berubah jadi 14 ketika kita sambungkan dengan domir. Masih ingat Ibu pembahasan isim domir? Harus buka buku-buku lagi. Lugawi ya, Ustaz. Tasrif lugawi. Kolnasa itu kan bisa diubah jadi 14. Oh, iya, kolnasa, kolnasu, kolnasat, kolnasata, kolnasna, kolnasta, kolnastuma, kolnastum, kolnasti, kolnastuma, kolnastunna, kolnastu, kolnasna. Nah, itu tasrif fi'il madhi. Jadi fi'il madhinya nanti bisa lagi di tasrif jadi 14, Bu. Nah, jadi kalau tasrif yang 11, kolnasa, yukolnisu, kolnasatan, wakilnasan, wamukolnasan. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi. Yaitu perubahan dari madhi, mudhari, masdar, sampai isim alat. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Tapi kalau tasrifannya ke bawah, tasrifannya ke bawah sesuai dengan domir, nah itu nanti namanya tasrif lughawi. Nah, kalau fil madhi itu tasrif lughawinya ada 14, Bu, seperti yang barusan saya tasrifkan. Nah, kemudian fil mudhari'nya juga seperti itu, 14 juga. Yukol nisu, yukol nisani, yukol nisuna. Tukol nisu, tukol nisani, yukol nisna. Yukol nisna. Kemudian tukol nisu, tukol nisani, tukol nisuna, tukol nisina, tukol nisani, tukol nisna, ukol nisu, nukol nisu. Misalnya bahasanya saya berkopiah. Apa bahasa Arabnya, Bu? Saya sedang menggunakan kopiah. Saya sedang mengenakan kopiah. Ukol nisu. Nah, ukol nisu. Jadikan dia fi'il mudhari yang mutakallim. Nah, masih ingat itu semuanya ada di sesi yang ke-7 di Nahwu 1. Nah, nanti Ibu bisa lihat lagi ke videonya ya. Oke. Nah. Berarti kalau ini nama Muhammadnya misalnya dirubah menjadi nama wanita gitu, Ustaz? Bisa, Bu. Misalnya kok perempuannya pakai kopiah. Iya, jangan yang ini, Ustaz. Contohnya yang lain. Misalnya apa? Athiyaro ya. Athiyaro. Bisa, Bu. Misalnya siapa? Zainab. Tinggal nambahkan ta marbutah di akhirnya. Athiyarat. Athiyarat Fatimah. Atau Maryam. Ya, Zainab tadi ya. Zainabu. Nah, gitu. Athiyarat. Nah, kenapa ditambahkan ta ta'nis di akhir fi'il madhi? Karena perempuan itu. Karena Zainab perempuan.
Ya. Nah, kalau fa'il perempuan, maka fi'ilnya juga harus diperempuankan. Iya. Nah, tanda perempuan fi'il madhi itu harus ditambahkan tak sukun di akhirnya. Nah, namanya ta ta'nis yang sakin. Nah, itu makanya bacaannya athyarat Zainab. Athyarat Zainab. Oke. Athyarat sebagai fi'il, kemudian Zainabu sebagai fa'il. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa enggak tanwin, Bu? Karena Zainabu. Kenapa bukan Zainabun? Karena dia isim ghairu munsharif. Dia isim alam yang menunjukkan perempuan. Karena Zainab ini biasanya nama perempuan, nggak ada yang untuk laki-laki. Zainabu. Oke, bisa dipahami, Bu ya? Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi sorof ini materinya lebih gampang dari nahu. Nah, cuma lebih banyak yang dihafalkan. Kalau nahu itu kan pemahaman ya, lebih ke pemahaman. Kalau sorof ini kalau kita nggak hafal wazannya, nah kita nggak tahu bentuk kata dalam bentuk kalimat dalam susunan bahasa Arab nantinya. Nah itu makanya wazan yang di bawah tadi, yang ini, nah itu kalau bisa ya, kalau bisa Bapak Ibu harus hafalkan gitu. Nah karena ini sebagai standar untuk kalimat yang lain. Ya, kalau ini nggak hafal, nah Ibu nanti nggak ini kalau ketemu di lafaz Arab, nah Ibu nggak tahu, oh ini sigotnya apa ya, atau kalimatnya apa gitu, yang mau dicari di kamus apa gitu, ya kan? Karena kita nggak tahu sigotnya. Tapi kalau tahu sigotnya, oh sigotnya isim maf'ul ini. Kalau isim maf'ul berarti kalau nyari di kamus kembalikan dulu dia ke fi'il madhi. Nah, baru ketemu maknanya. Jadi untuk melihat kamus pun harus belajar sorof dulu ya. Beda kalau kamus bahasa Inggris kan, kalau kita nggak tahu satu kata langsung bisa dirujuk di awal hurufnya kan. Nah, tapi kalau bahasa Arab enggak. Ya, tapi kalau bahasa Arab kembalikan dulu ke fi'il madhinya. Fi'il madhi. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, nah ini ada beberapa kata yang mungkin bisa kita tasrifkan bersama ya. Nah, dengan modal tasrif wazan tadi, nah kita sudah bisa mentasrif ini Bapak Ibu. Oke. Sekarang syamlala. Kira-kira apa? Wazan apa dia? Syamlala. Fa'lala. Ah, fa'lala. Ya, fa'lala. Berarti bab 1. Nah, bab dia rubai mujarrad. Iya, rubai mujarrad. Nah, syamlala. Fa'lala ya. Kalau di kamus langsung saja kita cari di bab shin, fa'lala. Berarti tasrifannya sama dengan fa'lala. Syamlala yusyamlilu syamlalatan wa shimlalan wa musyamlalan fahuwa musyamlilun wa dhaka musyamlalun syamlillatu syamlilmu syamlalun musyamlalun. Oke, nah ini fa'lala. Oke, sekarang tolbaqa. Kira-kira apa ini, Bu? Tolbaqa. Nah, sama juga fa'lala juga ya. Fa'lala juga dia. Tolbaqa yutalbiqu talbaqatan wa tilbaqan wa mutalbaqan fahuwa mutalbiqun wa dhaka mutalbaqun talbiq batu talbiq mutalbaqun mutalbaqun. Oke, dia rubai mujarrad. Oke, sekarang saytara. Fai'ala. Ya, fai'ala. Bab berapa dia fai'ala? Bab salif. Rubai. Bab 3. Rubai mulhaq. Nah, bab ketiga mulhaq rubai ya. Atau rubai mulhaq. Ada juga yang nyebutnya. Ada di buku tasrif, Ustaz. Ah, ya, ada saytara.
Oke, tasrifnya? Saytoro, yusaitiru, saytorotan, wasitoron, musaitirun, wazaka musaitorun, sayusilatu sayutir, musaitorun, musaitorun. Nah, musaitorun, musaitorun. Oke, saytoro. Oke, sekarang sam'ala. Fa'lala. Fa'lala. Nah, fa'lala. Berarti apa ini? Rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Oke, sekarang raudana. Fa'ala. Nah, fa'ala. Ya, raudana. Berarti fa'ala. Bab berapa dia fa'ala? Bab ketiga. Bab 2. Nah, bab kedua mulhaq rubai. Oke, sekarang hasbala. Fa'lala. Oke, rubai mujarrad. Oke, terakhir hashaso. Fa'lala. Nah, fa'lala juga. Karena tidak ada huruf tambahan waw, nun sama ya-nya kan? Nah, fa'lala. Oke, sekarang kita tasrifkan satu saja, hasbala. Oke, hasbala 1, 2, 3. Hasbala yuhasilu hasbalatan wa hisbalan wa muhasbalan wa muhasbilun wa dzaka muhasbalun hasbillatu hasbilmu hasbalun. Nah, hasbala. Nah, hasbala ini artinya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbala. Kalau hashaso artinya bana, telah jelas. Hashasal haq, ya, telah nyata kebenaran atau telah jelas kebenaran itu. Ditulis aja, Ustaz. Oh ya. Kalau hashaso telah nyata, jelas ya. Kalau hasbala mengucapkan Hasbunallah. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi dulu waktu di pesantren kalau baca kitab itu nyanyi-nyanyi dulu ya Ustadz, baru tahu enggak? Iya, kalau yang tasrif ini khusus yang tasrif aja, Bu. Yang tasrif atau yang ada nazomnya. Nah, jadi kan kitab-kitab yang lain itu ada syair ya. Nah, kalau syair itu kita baca dulu, ada nadanya lagi tuh. Misalnya ada alfiyah misalnya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim yang kayak gitu. Nah, itu ada nadanya lagi. Jadi ngafal itu sambil nyanyi gitu. Lama-kelamaan hafal juga dia. Oke. Bagus dari kecil betul Ustaz ya. Sama aja, Bu. Oke, kalau raudana artinya menumpuk ya. Menumpuk. Sam'ala mengucapkan sam'ala itu mengucapkan assalamualaikum. Nah, sam'ala assalamualaikum. Jadi kalau nyuruh orang ngucap, ayo ucapkan assalam gitu, sam'il gitu. Nah, sam'il pakai bahasa Arab ya, fi'il amar dari sam'ala. Oke, sam'il. Saytara artinya menguasai. Ya. Tolbaqa. Nah, ini singkatan juga. Tolbaqa ini singkatan dari atalallahu baqa'aka. Singkatan dari, pernah dengar, Bu? Atalallahu baqa'aka. Semoga Allah memanjangkan umurmu. Atalallahu baqa'ak. Nah, atalallahu baqa'ak. Kemudian syamlala. Nah, syamlala ini artinya mengiringi, kalau saya nggak salah, mengiringi. Syamlala yusyamlilu. Ustadz izin bertanya. Iya, silakan, Mbak. Kalau di buku tasrifnya ini Ustadz, amsilah ini Ustadz. Iya.
kan di sininya babur rubai al-mujarrad itu kan fa'lala itu Ustaz ya. Tapi itu rubai mujarrad. Tapi kalau misalnya yang disebut mujarrad mulhaq Ustaz, itu di bab yang pertama kan fa'lala Ustaz. Iya, sama. Itu juga masuknya ke mujarrad mulhaq. Jadi semua wazan yang fa'lala sampai yang tadi 7 itu Ustaz, itu semuanya mujarrad mulhaq ya Ustaz. Ya, kalau bahasanya mulhaq rubai atau rubai mulhaq. Kalimat yang huruf madinya 4 tapi mulhaq. Maksudnya diserupakan dengan fa'lala atau dahraja gitu. Nah, tapi kalau yang satu bab yang rubai mujarrad, nah itu khusus, itu asal semua hurufnya. Dahraja, nah itu huruf asal semua. Fa'lala, fa-nya ain fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il pertama, dan lam yang kedua lam fi'il kedua. Itu tapi kalau yang di asal kata aja Mbak, di asal katanya bedanya. Kalau yang mulhaq rubai, berarti dia terambilkan dari sulasi mujarrad. Ya, diambilkan dari sulasi mujarrad. Nah, syamlala ini sebenarnya mulhaq ya. Tadi kita nyebutnya rubai mujarrad. Nah, dia mulhaq rubai ini, syamlala. Ya, tambahannya adalah huruf yang sejenis dengan lam fiilnya. Nah, syamlala. Yang jalbaba itu sama. Ya, sama dengan jalbaba. Kalau jalbaba, ba yang keduanya huruf tambahan. Kalaupun yang rubai mujarrad yang satu bab itu dia hurufnya asli semua ya Ustaz? Ya, kalau rubai mujarrad asli, kalau yang fa'lala mulhaq rubai, nah itu huruf terakhirnya tambahan. Nah, gitu. Oke, terakhir mungkin, nah ini untuk analisis ya. Kita analisis satu saja. Nah, ini untuk membiasakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kita analisis zilzal. Ya. Zilzal. Kira-kira silgatnya apa Bapak Ibu? Zilzal? Ya. Nah, seperti yang tadi, berarti masdar ya. Zilzal. Oke, wazannya apa wazannya? Fi'lal ya. Fi'lalan kalau di tasrifnya ya, fi'lalan. Oke, zilzalan. Oke, fi'il madinya zalzala. Wazan madinya fa'lala. Zalzala yuzalzilu. Oke, yuzalzilu. Oke, terus fa'lala yufa'ilu. Oke, terus bab berapa dia? Zalzala? Pertama. Nah, bab rubai mujarrad. Nah, rubai mujarrad kan cuma satu ya. Rubai mujarrad. Ciri babnya madinya 4 huruf. Oke, dan semuanya asli. Semuanya huruf asli. Huruf asli. Oke. Terus binanya, kira-kira bina apa Bapak Ibu? Zalzala. Sahih. Salah bukan. Nah, sahih atau zalzala? Zalzala. Sahih. Sahih atau mudha'af? Mudha'af. Nah, mudha'af rubai ya. Nah, masih ingat pengertiannya? Kalau mudha'af rubai, fa fiil dengan lam fiil pertamanya sejenis. Nah, kemudian ain fiil dan lam fiil keduanya juga sejenis. Nah, berarti zalzala binanya adalah mudha'af rubai. Mudha'af rubai. Oke, faedahnya apa? Zalzala. Mengguncangkan. Nah, muta'addi ya. Sesuai dengan yang pertama tadi, mengguncangkan. Terjemahannya zilzal. Ingat kalau masdar gimana cara nerjemahnya? Masdar. Guncangan. Oke. Nah, gitu. Nah, kira-kira seperti ini cara analisisnya. Agak panjang, nah cuma kita bisa mengetahui semuanya gitu. Dan apa yang sudah kita pelajari bisa diulang semua. Ya kan?
Sigat. Nah, sigat ngulang semua kita. Ada 11. Madhi, mudhari sampai isim alat. Kemudian wazan. Nah, wazan ada 38. Yang sudah kita bahas baru sulasi mujarrad 6. Rubai mujarrad 1. Mulhaq rubai 7. 8 tambah 6 14. Baru 14 wazan. Nah, nanti kita ulang terus ini supaya lancar ya. Nah, fil madi, wazan madi, kemudian babnya. Nah, babnya sesuai dengan urutan yang 14 tadi. Nah, kemudian bina. Bina ada 9. Nah, diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Ada bina sahih, ajwaf, mithal, naqis, kemudian lafif, mafruq, lafif makrun, majmu, kemudian mahmuz, kemudian mudha'af. Nah, jadi apa yang sudah kita bahas semuanya nggak akan kita lupakan karena semuanya akan terpakai lagi di analisis. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu murojaahnya. Insya Allah di sesi yang terakhir di 78 kita akan masuk di wazan sulasi mazid 1 huruf namanya. Nah, sulasi mazid 1 huruf. Nah, nanti kita akan, nah itu sebenarnya lebih mudah dan lebih sedikit ya, hanya 3 bab atau 3 wazan. Nah, untuk malam ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, kalau nanti ada pertanyaan tambahan, nah itu boleh ditanyakan di grup ya. Untuk malam ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Ya. Nanti saya share setelah ini insyaallah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.